Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Yulanata dengan NIM 2311083010 dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Riflino Ayu Rizky, Lukmanul Hakim, dan juga Dava Nofran Hasjurullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang polimorfisme yang mana yang membuat materi ini adalah saya sendiri. Tentu saja, apa sih itu polimorfisme? Polimorfisme adalah kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk kelas yang berbeda. Polimorfisme ini terjadi pada suatu objek bertipe parent class, akan tetapi pemanggilan konstruktornya melalui subclass. Virtual Method Invocation atau VMI bisa terjadi jika terjadi polimorfisme dan overriding. Pada saat objek yang sudah dibuat tersebut memanggil overriding method pada parent class, compiler Java akan melakukan invocation atau pemanggilan terhadap overriding method pada subclass, di mana yang seharusnya dipanggil adalah overridden method. Nah, sederhananya, polimorfisme merupakan kemampuan suatu objek untuk mengungkap banyak hal melalui satu cara yang sama. Misalnya, kelas B, C, dan D adalah turunan kelas dari kelas A. Maka kita dapat menjalankan metode-metode yang terdapat dalam kelas B, C, dan D hanya dari instansiasi dengan kelas A saja. Polimorfisme juga dapat diartikan sebagai suatu konsep pada bahasa pemrograman yang mengizinkan kelas induk atau parent class untuk mendefinisikan sebuah metode general untuk semua kelas turunannya. Dan selanjutnya, kelas turunannya dapat memperbarui implementasi dari metode tersebut secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, terdapat dua metode dalam polimorfisme. Yang pertama ada overloading. Metode overloading adalah proses di mana polimorfisme dapat membuat beberapa metode atau fungsi dengan nama yang sama, namun memiliki parameter yang berbeda. Metode ini berfungsi agar sebuah program lebih mudah dibaca. Nah, setiap metode memiliki jumlah parameter yang berbeda. Misalnya, metode A yang pertama memiliki dua parameter, sedangkan metode A yang kedua memiliki tiga parameter. Selanjutnya, jenis parameter yang dimiliki oleh setiap metode berbeda. Misalnya, salah satu metode A menerima tipe data string, yang mana jumlah karakter dalam suatu kalimat, sedangkan metode lainnya menerima tipe data long, itu tipe data yang memiliki nilai atau angka. Selanjutnya, urutan parameter pada setiap metode berbeda-beda. Misalnya, urutan parameter pada salah satu metode A adalah tipe data dengan long menuju string, sedangkan urutan pada metode A lainnya dengan tipe data string ke long. Yang kedua, ada metode overriding. Metode overriding berfungsi untuk memberikan implementasi spesifik dari metode yang sudah disediakan oleh parent class. Metode overriding menggunakan pendekatan pewarisan atau inheritance. Pada metode ini, subclass atau anak kelas memiliki metode yang sama dengan parent class atau kelas utama maupun kelas induk, termasuk nama, parameter, serta return type. Meski begitu, kedua kelas memiliki fungsi yang berbeda. Dengan metode overriding, programmer dapat memodifikasi atau mengganti total metode pada subclass jika metode tersebut tidak sesuai dengan subclass. Proses ini berlangsung saat kode yang siap dieksekusi dijalankan atau runtime, sehingga membuat performa metode overriding lebih baik daripada metode overloading. Lanjut, ada dua tipe dalam polimorfisme. Yang pertama, compile time. Compile time atau static terjadi ketika metode dijalankan pada waktu kompilasi. Compile time yaitu kode sumber diubah menjadi kode yang dapat dieksekusi. Tipe ini terjadi saat menjalankan metode overloading. Yang kedua ada runtime. Tipe runtime atau dinamik merujuk pada metode dijalankan tepat saat kode yang dapat dieksekusi mulai dijalankan. Runtime berlangsung saat metode overriding. Nah, jadi compile time tersendiri itu berjalan saat metode overloading digunakan, sedangkan runtime berjalan saat metode overriding digunakan. Nah, berikut adalah contoh program yang saya buat sendiri. Yang pertama itu terdapat kelas kendaraan dalam program saya buat. Kelas kendaraan ini merupakan kelas dasar atau superkelas yang memiliki satu metode, yaitu metode gerak. Metode gerak mencetak kendaraannya bergerak ke konsol atau ke outputnya. Lanjut, ada kelas mobil yang merupakan subkelas dari kendaraan, mengoverride metode gerak dari superkelas dengan implementasi sendiri. Metode gerak dari mobil akan mencetak di output nantinya itu mobilnya bergerak ke konsol. Lanjut, ada kelas sepeda, juga merupakan subkelas dari kendaraan, memiliki metode move atau metode gerak yang mencetak sepedanya bergerak ke konsol. Selanjutnya, ada kelas polimorfisme, berisi metode main atau metode utama sebagai titik masuk program. Demonstrasi konsep polimorfisme dengan membuat objek dari kelas mobil dan sepeda, tempat menyimpannya merupakan tempat variabel menyimpan kendaraan. Ya, kita sampai pada penghujung materi, yaitu kesimpulan.
Jadi, konsep polymorfisme memungkinkan kita untuk menggunakan objek kelas dari kelas turunan atau subkelas sebagai objek dari kelas dasar atau superkelas. Dengan cara ini, kita dapat memperlakukan objek yang berbeda secara seragam melalui referensi superkelas, sementara perilakunya tetap sesuai dengan kelas aslinya. Dalam contoh ini, baik mobil maupun sepeda adalah kendaraan, sehingga dapat disimpan dalam variabel bertipe kendaraan. Saat memanggil metode gerak melalui variabel V1 dan V2, Java memilih metode yang sesuai berdasarkan objek yang sebenarnya objek mobil atau sepeda. Ya, terima kasih telah mendengarkan. Sekian presentasi dari saya, Tony Lalanta. Jika ada yang salah dan kejanggalan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.